Bayangkan jika hidup Anda dipenuhi oleh aliran keajaiban yang seolah datang tanpa usaha, seperti air yang mengalir lembut menuju samudra. Tidak ada lagi ketakutan yang membebani, tidak ada lagi perjuangan yang terasa sia-sia. Setiap hari, Anda terbangun dengan perasaan damai, penuh keyakinan bahwa semesta selalu berpihak pada Anda. Bukankah ini kehidupan yang selama ini Anda impikan? Namun, ada satu rahasia yang sering terlupakan. Keajaiban bukan sesuatu yang harus kita kejar. Ia bukan hadiah yang diberikan kepada segelintir orang yang beruntung. Keajaiban adalah sesuatu yang kita tarik, sesuatu yang kita ciptakan melalui vibrasi batin kita sendiri. Seperti magnet, kita menarik apa yang sesuai dengan energi yang kita pancarkan. Kesadaran, cinta, keberlimpahan, atau justru ketakutan, keraguan, dan kekurangan. Buku ini bukan sekadar tentang berpikir positif atau sekumpulan teori spiritual tanpa dasar. Ini adalah perjalanan mendalam menuju penyelarasan diri. Pemahaman bahwa hidup bukan tentang kerja keras tanpa arah, melainkan tentang menyesuaikan energi kita dengan keinginan yang sejati. Setiap bab akan membawa Anda lebih dekat pada kunci kehidupan yang selaras, menjadi magnet bagi keajaiban, bukan sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai pengalaman nyata yang bisa Anda alami setiap hari. Bersiaplah untuk menggugah kesadaran Anda, mengubah cara pandang terhadap kehidupan, dan memasuki dunia di mana keajaiban bukan lagi sesuatu yang langka, melainkan bagian alami dari keberadaan Anda. Bab 1. Kesadaran adalah kunci. Bayangkan Anda berdiri di sebuah ruangan gelap. Tidak ada yang bisa Anda lihat dengan jelas, hanya bayangan samar yang membuat Anda bertanya-tanya. Di mana saya? Apa yang harus saya lakukan? Anda meraba-raba dinding, mencari saklar, dan begitu jari Anda menemukannya serta menyalakan lampu, segalanya berubah. Ruangan yang tadinya gelap kini terang, setiap detail menjadi terlihat, dan Anda akhirnya memahami di mana Anda berada. Begitulah kesadaran bekerja dalam hidup kita. Ia adalah cahaya yang membuat kita melihat dengan jelas, memahami arah, dan menyadari bahwa kita selalu memiliki kendali lebih besar dari yang kita kira. Segala sesuatu bermula dari kesadaran. Seperti seorang musafir yang tak bisa menemukan jalan tanpa peta, kita tidak bisa menciptakan kehidupan yang selaras tanpa menyadari bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan kita saling berhubungan. Banyak orang menjalani hidup dalam mode autopilot, bangun, bekerja, merasa stres, lalu tidur, tanpa benar-benar menyadari bahwa setiap pilihan kecil yang mereka buat membentuk realitas yang mereka alami. Kesadaran bukan sekadar mengetahui sesuatu secara intelektual, melainkan menghadirkannya dalam pengalaman. Ini berarti berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan benar-benar hadir dalam momen ini. Saat kita benar-benar sadar, kita tidak lagi dikendalikan oleh kebiasaan lama atau emosi yang tak terkendali. Kita mulai melihat pola dalam kehidupan kita, menyadari mengapa kita menarik pengalaman tertentu, dan mulai memahami bagaimana mengubah energi kita untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Sebuah pemikiran yang dipertahankan selama 17 detik dapat mulai menarik pemikiran serupa. Jika kita terus fokus selama 68 detik, kita mulai menciptakan momentum energi yang dapat mengubah realitas kita. Ini bukan sekadar konsep motivasi, melainkan prinsip energi yang telah lama dikenal oleh banyak tradisi spiritual dan kini mulai dipahami oleh ilmu pengetahuan. Pikirkan tentang ini. Berapa lama kita menghabiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan? Kita sering mengulang-ulang kekhawatiran dalam pikiran kita, tanpa menyadari bahwa setiap detik yang kita gunakan untuk fokus pada ketakutan atau kesulitan sebenarnya sedang menguatkan getaran tersebut. Sebaliknya, jika kita dengan sengaja memilih untuk fokus pada hal-hal yang membangun, rasa syukur, cinta, impian yang kita inginkan, maka kita mulai mengundang realitas yang lebih baik ke dalam hidup kita. Kuncinya adalah latihan. Setiap kali pikiran Anda mulai melayang ke arah yang tidak diinginkan, sadari, lalu arahkan kembali ke sesuatu yang lebih positif. Tidak perlu sempurna, yang penting adalah kesadaran dan niat untuk menggeser energi Anda. Dengan waktu, kebiasaan ini akan membentuk pola baru yang jauh lebih mendukung kehidupan yang Anda inginkan. Segala sesuatu yang kita alami adalah cerminan dari energi yang kita pancarkan. Pikiran menciptakan perasaan,
Perasaan menciptakan getaran, dan getaran menarik pengalaman yang sepadan. Jika kita terus-menerus merasa cemas, dunia di sekitar kita akan tampak penuh dengan alasan untuk dikhawatirkan. Jika kita merasa damai dan penuh keyakinan, hidup pun mulai mengalir dengan lebih mudah. Namun, bagaimana jika kita merasa terjebak dalam emosi negatif? Apakah berarti kita akan selamanya menarik pengalaman buruk? Tidak. Kesadaran adalah alat kita untuk mengubah arah. Saat kita menyadari pola emosional yang sedang kita alami, kita memiliki pilihan, tetap dalam frekuensi itu atau perlahan-lahan menggesernya. Mulailah dengan mendengarkan diri sendiri. Setiap kali Anda merasakan emosi tertentu, tanyakan, dari mana ini berasal? Apakah ini benar-benar milik saya atau hanya kebiasaan lama yang saya warisi? Seringkali, kita hidup dalam pola emosi yang bukan berasal dari kita, melainkan dari lingkungan, keluarga, atau pengalaman masa lalu yang belum kita lepaskan. Ketika kita mulai mengambil alih kendali atas hubungan antara pikiran, perasaan, dan kenyataan, kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi pencipta. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana air yang tenang memantulkan bayangan dengan sempurna, sementara air yang beriak membuat gambaran menjadi buram? Begitu pula dengan pikiran kita. Ketika pikiran kita penuh dengan kebisingan, keraguan, dan ketakutan, sulit bagi kita untuk mendengar intuisi, melihat tanda-tanda dari alam semesta, atau menyadari jawaban yang sebenarnya sudah ada di depan kita. Ketenangan batin bukan berarti kita harus duduk bermeditasi selama berjam-jam setiap hari. Ini adalah keadaan di mana kita tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap kehidupan, melainkan merespons dengan kesadaran. Ini adalah kemampuan untuk tetap hadir, bahkan ketika dunia di sekitar kita tampak kacau. Saat kita memasuki ketenangan batin, kita membuka diri untuk menerima bimbingan yang lebih tinggi. Inspirasi mengalir lebih mudah, keputusan menjadi lebih jelas, dan hidup mulai terasa seperti sebuah tarian yang selaras dengan semesta. Mulailah dengan kebiasaan sederhana. Ambil jeda sebelum bereaksi terhadap sesuatu. Luangkan waktu setiap hari untuk sekadar bernapas dengan sadar. Dengarkan suara hati Anda tanpa menghakimi. Percayalah bahwa semakin Anda tenang, semakin mudah Anda menerima keajaiban yang siap datang. Kesadaran adalah kunci pertama menuju kehidupan yang selaras dan berlimpah. Saat Anda mulai mempraktikannya, Anda akan menyadari bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ia sudah ada di sini, menunggu Anda untuk membukakan pintu dan menerimanya. Bab 2. Menjadi cahaya di dunia yang bising. Dunia ini bising, tidak hanya oleh suara klakson di jalanan atau hiruk-pikuk media sosial, tetapi juga oleh suara-suara yang memenuhi pikiran kita, keraguan, ketakutan, tekanan dari luar, harapan yang tidak selalu sesuai dengan hati kita. Dalam kebisingan ini, mudah sekali kehilangan arah, merasa hanyut dalam arus tanpa sadar siapa diri kita sebenarnya. Namun, ada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Di dalam diri Anda ada cahaya. Cahaya ini bukan sekadar metafora, tetapi energi nyata yang dapat menerangi kehidupan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Saat Anda menyadari keberadaan cahaya ini, dunia luar yang bising tidak lagi mendikte hidup Anda. Sebaliknya, Andalah yang membawa ketenangan di tengah hiruk-pikuk, memberi arah di tengah ketidakpastian. Segala sesuatu di alam semesta adalah energi, termasuk Anda. Pikiran, perasaan, dan niat Anda memancarkan frekuensi tertentu, menarik pengalaman yang sepadan dengan energi yang Anda keluarkan. Pernahkah Anda memasuki ruangan dan langsung merasa nyaman tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun semua tampak baik-baik saja? Itu karena energi lebih berbicara daripada kata-kata. Energi Anda adalah pancaran dari kesadaran batin Anda. Dan semakin Anda sadar akan energi ini, semakin Anda bisa menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih selaras. Tetapi bagaimana jika Anda merasa lelah, terbebani, atau kehilangan cahaya dalam diri? Jawabannya ada dalam kesadaran. Cahaya dalam diri Anda tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya tertutupi oleh lapisan-lapisan pikiran negatif, ekspektasi luar, dan kebisingan dunia.
Saat Anda mulai menyingkirkan lapisan-lapisan ini, cahaya Anda akan kembali bersinar. Setiap hari, kita dibombardir oleh informasi, pendapat, dan ekspektasi. Dunia luar terus menarik perhatian kita ke arah yang berbeda. Berita yang memancing emosi, media sosial yang membuat kita membandingkan diri dengan orang lain, dan tekanan untuk menjadi cukup baik dalam standar yang terus berubah. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan keseimbangan, hidup dalam reaksi alih-alih ketenangan. Keseimbangan sejati bukan tentang menghindari dunia luar, tetapi tentang bagaimana kita berinteraksi dengannya. Kita tidak bisa menghentikan kebisingan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Ada beberapa cara untuk kembali ke keseimbangan. 1. Jeda sejenak. Alih-alih langsung bereaksi terhadap sesuatu, ambil napas dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sejalan dengan energiku? 2. Kurangi paparan informasi yang tidak perlu. Tidak semua hal perlu mendapat perhatian Anda. Pilihlah dengan bijak apa yang Anda konsumsi. 3. Terhubung kembali dengan diri sendiri. Meditasi, berjalan di alam, atau sekadar duduk diam dapat membantu Anda kembali ke pusat keseimbangan batin. Saat Anda kembali ke keseimbangan, dunia luar tidak lagi menarik Anda ke segala arah. Sebaliknya, Anda menjadi pusat yang stabil, tempat di mana kedamaian dan kejelasan muncul dengan alami. Ada sesuatu yang memikat dari orang-orang yang benar-benar hadir dalam setiap momen. Mereka memiliki ketenangan yang tidak tergesa-gesa, kehangatan yang tidak dibuat-buat, dan energi yang membuat orang lain merasa diterima. Inilah kekuatan kehadiran. Kehadiran bukan hanya soal berada di suatu tempat secara fisik, tetapi juga tentang keterlibatan penuh dengan pikiran, hati, dan energi. Ketika Anda hadir sepenuhnya, Anda mendengarkan lebih dalam, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Anda merasakan lebih banyak, bukan hanya melihat secara permukaan. Anda menarik orang dan peluang yang sesuai dengan energi Anda. Untuk menjadi magnet positif, mulailah dengan melatih kehadiran dalam hal-hal kecil. Saat berbicara dengan seseorang, benar-benar dengarkan mereka. Saat makan, nikmati setiap gigitan. Saat berjalan, rasakan angin yang menyentuh kulit Anda. Ketika Anda hadir dalam momen ini, Anda memancarkan energi yang kuat dan menenangkan. Kehadiran juga menciptakan perubahan dalam cara Anda berinteraksi dengan tantangan. Ketika Anda menghadapi kesulitan, daripada langsung terjebak dalam ketakutan atau kemarahan, Anda bisa berkata, "Aku ada di sini, aku mengalaminya, tetapi aku tidak dikuasai olehnya." Sikap ini membuat Anda lebih bijaksana dalam menanggapi hidup, bukan hanya bereaksi secara impulsif. Di dunia yang sering dipenuhi dengan ketakutan, persaingan, dan ketidakpastian, menjadi cahaya bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi. Ini adalah tentang peran yang lebih besar, menjadi sumber inspirasi dan ketenangan bagi orang lain. Anda tidak perlu menjadi orang terkenal, atau memiliki ribuan pengikut untuk memberi dampak. Satu kata yang tulus, satu tindakan kebaikan, satu senyuman yang diberikan dengan hati yang murni, semua itu cukup untuk mengubah hari seseorang. Setiap orang memiliki cahaya di dalam diri mereka, tetapi tidak semua orang menyadarinya. Kadang-kadang, cukup dengan Anda menjadi diri sendiri, tenang, penuh kasih, dan sadar, orang lain pun mulai melihat cahaya dalam diri mereka sendiri. Seperti lilin yang menyalakan lilin lainnya, energi positif Anda bisa menyebar jauh lebih luas dari yang Anda bayangkan. Jadi, saat dunia terasa bising dan membingungkan, ingatlah bahwa Anda tidak perlu larut dalam kegelapan. Anda adalah cahaya. Anda adalah sumber energi yang bisa membawa keseimbangan, kehadiran, dan inspirasi. Biarkan cahaya Anda bersinar. Bab 3. Koneksi adalah segalanya. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali tergesa-gesa mencari solusi. Saat masalah muncul, kita langsung bertanya, bagaimana cara menyelesaikannya? Apa yang harus saya lakukan? Namun, dalam pencarian solusi yang terburu-buru, kita sering melupakan sesuatu yang jauh lebih mendasar, koneksi. Koneksi adalah segalanya. Koneksi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam semesta, dan dengan energi yang lebih besar. Tanpa koneksi, solusi yang kita cari hanyalah tambalan sementara. Tapi ketika kita terhubung dengan kesadaran yang lebih dalam,
Solusi tidak hanya datang, tetapi mengalir dengan cara yang alami dan seringkali penuh keajaiban. Ketika kita menghadapi tantangan, kita cenderung menganggap masalah sebagai sesuatu yang harus diperbaiki. Kita mencari jawaban di luar diri kita, strategi, teknik, atau saran dari orang lain. Namun, seringkali kita lupa bahwa solusi sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Saat kita benar-benar terkoneksi dengan diri sendiri, kita tidak hanya menemukan solusi, tetapi juga memahami mengapa masalah itu muncul sejak awal. Tantangan yang kita alami bukan sekadar kebetulan. Mereka adalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita, pikiran, keyakinan, dan energi yang kita pancarkan. Alih-alih bertanya, bagaimana cara menyelesaikan ini? Cobalah bertanya, apa yang dunia ini sedang coba ajarkan kepadaku? Bagaimana perasaan batinku tentang masalah ini? Apakah aku sedang menolak aliran kehidupan atau membiarkannya mengalir? Ketika kita mengubah fokus dari sekadar mencari solusi ke membangun koneksi, perspektif kita berubah. Masalah bukan lagi sesuatu yang harus dihindari, tetapi peluang untuk memahami diri lebih dalam. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, termasuk masalah dan solusi. Masalah memiliki getaran tertentu, biasanya rendah, penuh ketakutan, kekhawatiran, dan ketegangan. Sebaliknya, solusi memiliki getaran yang lebih tinggi, ketenangan, kejernihan, dan keyakinan. Masalah dan solusi tidak bisa berada dalam satu frekuensi yang sama. Itu sebabnya, ketika kita terjebak dalam energi masalah, kita sulit menemukan solusi yang sebenarnya. Kita bisa berpikir keras, menganalisis setiap kemungkinan, tetapi jawaban tetap terasa jauh. Lalu bagaimana caranya berpindah dari energi masalah ke energi solusi? 1. Beri diri Anda ruang untuk diam. Solusi tidak muncul dalam kebingungan. Luangkan waktu untuk diam, bernapas, dan kembali ke pusat diri. 2. Ganti fokus dari mengatasi ke memahami. Alih-alih mencoba memaksa solusi, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? 3. Berserah pada aliran kehidupan. Terkadang, semakin kita mencoba mengendalikan, semakin kita merasa kehilangan arah. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi mempercayai bahwa solusi akan muncul pada saat yang tepat. Perubahan kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi mereka membawa dampak besar. Ketika kita mengubah energi kita menarik solusi yang selaras dengan vibrasi kita. Kita bukan hanya pengamat dunia, tetapi juga pencipta realitas kita sendiri. Apa yang kita alami dalam hidup bukan sekadar kebetulan, tetapi cerminan dari frekuensi yang kita pancarkan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda merasa bahagia dan bersyukur, segala sesuatu tampak berjalan lebih lancar? Orang-orang lebih ramah, peluang tiba-tiba muncul, dan masalah yang tadinya tampak sulit justru menemukan jalan keluar dengan sendirinya. Itu bukan keajaiban yang kebetulan, itu adalah hasil dari energi yang Anda pancarkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita terjebak dalam kecemasan dan ketakutan, kita menarik lebih banyak hal yang selaras dengan energi tersebut. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam kita. Jika ingin mengubah realitas kita harus mulai dari dalam, dari pikiran, perasaan, dan getaran yang kita bawa setiap hari. Berikut latihan sederhana untuk meningkatkan getaran. 1. Perhatikan pikiran Anda. Apakah Anda lebih sering berpikir dalam pola ketakutan atau dalam keyakinan? 2. Periksa perasaan Anda. Emosi yang muncul dalam diri adalah petunjuk tentang energi yang Anda pancarkan. 3. Tingkatkan frekuensi Anda. Dengarkan musik yang menginspirasi, luangkan waktu di alam, lakukan sesuatu yang membuat hati Anda senang. Semakin Anda menyadari bahwa realitas adalah hasil dari getaran Anda, semakin mudah bagi Anda untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Ada 3 energi yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menciptakan kehidupan yang penuh keajaiban, yaitu cinta, syukur, dan keyakinan. Cinta, energi tertinggi di alam semesta. Ketika Anda beroperasi dari tempat cinta, cinta pada diri sendiri, cinta pada orang lain, dan cinta pada kehidupan, Anda menjadi magnet bagi hal-hal baik. Syukur, apa yang Anda syukuri akan bertambah. Saat Anda bersyukur,
Anda mengakui bahwa Anda telah diberi, dan dengan begitu, Anda membuka pintu untuk menerima lebih banyak lagi. Keyakinan, kepercayaan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan kebaikan tertinggi Anda. Ketika Anda benar-benar percaya, Anda melepaskan ketakutan dan memberi ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Coba lakukan eksperimen kecil. Setiap pagi sebelum memulai hari, luangkan waktu beberapa menit untuk merasakan cinta, bersyukur, dan mempercayai bahwa sesuatu yang indah akan terjadi hari ini. Perhatikan bagaimana hal-hal kecil mulai berubah. Mood Anda lebih baik, orang-orang di sekitar lebih ramah, dan peluang muncul tanpa Anda duga. Itulah kekuatan koneksi. Ketika kita terkoneksi dengan diri sendiri, dengan energi yang lebih besar, dan dengan getaran cinta, syukur, serta keyakinan, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan. Segala sesuatu mengalir dengan alami, dan keajaiban bukan lagi sesuatu yang langka, tetapi menjadi bagian dari keseharian kita. Jadi, ingatlah, koneksi adalah segalanya. Bukan solusi yang kita kejar, tetapi kesadaran bahwa kita selalu memiliki akses ke jawaban yang kita butuhkan. Bab 4. Ilusi perjuangan dan seni melepaskan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja keras, berjuang tanpa henti, dan tidak boleh menyerah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan hanya datang kepada mereka yang bersusah payah. Tetapi apa yang terjadi ketika kita sudah berusaha mati-matian, namun hasilnya tetap tak kunjung datang? Apa yang salah? Inilah ilusi terbesar yang selama ini kita percayai. Semakin keras kita bekerja, semakin cepat kita mencapai tujuan. Padahal, dalam banyak kasus, justru sebaliknya yang terjadi. Kita sibuk mengejar sesuatu dengan penuh ketegangan dan kecemasan, tanpa menyadari bahwa perjuangan yang berlebihan seringkali menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan. Bayangkan Anda berenang di sungai yang deras. Jika Anda terus melawan arus, berusaha keras mendayung ke arah yang berlawanan, Anda akan kelelahan, tetapi tetap tidak mencapai tujuan. Sebaliknya, jika Anda membiarkan diri terbawa arus, bukan dalam kepasrahan yang pasif, tetapi dalam kesadaran yang penuh, Anda akan menemukan jalan yang lebih mudah dan lebih selaras dengan aliran sungai. Begitu pula dalam hidup. Kita sering berpikir bahwa perjuangan adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan. Kita menekan diri sendiri, membebani pikiran dengan kecemasan, dan mendorong tubuh hingga kelelahan. Namun, semakin keras kita berusaha, semakin besar kemungkinan kita terjebak dalam ketegangan, frustrasi, dan keputusasaan. Lalu, apakah ini berarti kita harus berhenti berusaha? Tidak, tetapi kita harus memahami cara yang lebih cerdas untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ada hukum tersembunyi di alam semesta. Semakin kita menolak sesuatu, semakin kuat energi itu menempel pada kita. Ini disebut paradoks resistensi. Pernahkah Anda mencoba tidur saat sedang stres? Semakin keras Anda berusaha untuk tidur, semakin sulit rasanya. Tetapi ketika Anda berhenti mencoba, membiarkan tubuh rileks, dan tidak lagi memaksakan diri, Anda justru tertidur dengan mudah. Hal yang sama terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Semakin kita takut gagal, semakin kita menarik kegagalan. Semakin kita terobsesi mendapatkan sesuatu, semakin jauh hal itu terasa. Semakin kita berusaha mengendalikan segalanya, semakin kacau keadaan. Maka, kuncinya bukan pada usaha yang berlebihan, tetapi pada penyelarasan diri. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan berarti memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik kehidupan ini. Ketika kita bersandar pada kekuatan itu, aliran kehidupan membawa kita ke arah yang benar. Seringkali dengan cara yang jauh lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Lihatlah alam. Burung tidak perlu berjuang untuk bisa terbang. Ia hanya mengikuti angin dan menggunakan sayapnya dengan bijak. Air tidak perlu memaksa dirinya mengalir. Ia mengikuti jalur yang sudah tersedia. Pohon tidak terburu-buru untuk tumbuh. Ia berkembang dalam keheningan dan keselarasan dengan musim. Jika alam bekerja dengan harmoni, mengapa kita harus bertarung melawan kehidupan? Melepaskan berarti berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mempercayainya.
Melepas kecemasan dan memberi ruang bagi ketenangan untuk memimpin. Mengandalkan intuisi, bukan hanya logika dan rencana yang kaku. Seringkali, saat kita berhenti berusaha terlalu keras dan mulai mempercayai prosesnya, kita justru mendapatkan lebih dari yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa mencapai ketenangan di tengah dunia yang penuh tekanan? Jawabannya adalah penerimaan. Penerimaan bukan berarti pasrah. Penerimaan adalah keadaan di mana kita tidak lagi menolak realitas, tetapi menghadapinya dengan tenang. Ketika kita menerima keadaan saat ini, kita berhenti memberi perlawanan, dan saat itulah keajaiban mulai terjadi. Berikut beberapa cara untuk memasuki keadaan ini. 1. Sadari bahwa Anda tidak bisa mengontrol segalanya. Tidak semua hal di dunia ini berada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. 2. Percayalah bahwa ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Jangan terburu-buru, jangan memaksakan sesuatu terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Alam semesta memiliki ritme dan waktu yang sempurna. 3. Latih diri untuk lebih banyak merasakan daripada memikirkan. Terkadang kita terlalu banyak berpikir hingga kehilangan intuisi kita sendiri. Cobalah lebih sering mendengarkan perasaan terdalam Anda. 4. Biarkan hidup mengalir dengan alami. Bayangkan diri Anda seperti daun yang mengapung di sungai. Tidak perlu melawan arus, cukup biarkan diri Anda dibawa oleh arus kehidupan menuju tempat yang tepat. Ketenangan bukanlah sesuatu yang harus kita kejar, tetapi sesuatu yang muncul ketika kita berhenti mengejar dan mulai menerima. Ketika kita berhenti berusaha terlalu keras, kita memberi ruang bagi keajaiban untuk bekerja. Saat kita berhenti memaksakan kehendak, kita memberi kesempatan bagi kehidupan untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Kelepasan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Kita belajar bahwa dalam banyak hal, kebahagiaan dan kesuksesan tidak datang dari perjuangan tanpa henti, tetapi dari kemampuan untuk mempercayai kehidupan dan mengikuti aliran yang sudah tersedia. Jadi daripada bertanya, apa lagi yang harus saya lakukan? Cobalah bertanya, apa yang bisa saya lepaskan hari ini agar hidup saya mengalir lebih mudah? Jawaban dari pertanyaan itu bisa menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih damai, lebih ringan, dan lebih bermakna. Bab 5. Titik daya tarik Anda menentukan takdir Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup seakan-akan memantulkan kembali apa yang Anda rasakan? Saat Anda penuh kebahagiaan, semuanya terasa mengalir dengan mudah. Namun, saat Anda diliputi kecemasan dan ketakutan, semakin banyak hal yang tampaknya tidak berjalan sesuai keinginan. Ini bukan kebetulan. Hidup merespons energi yang Anda pancarkan. Anda adalah pemancar frekuensi, dan alam semesta adalah cermin yang memantulkan kembali vibrasi yang Anda berikan. Jika Anda ingin hidup yang lebih indah, bukan hanya tindakan yang perlu diubah, tetapi juga energi yang Anda bawa setiap hari. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar dalam frekuensi tertentu, termasuk Anda. Pikiran, perasaan, dan keyakinan Anda memiliki energi yang menentukan bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia. Bayangkan seseorang yang selalu merasa takut gagal. Ia berpikir bahwa dunia penuh bahaya dan kesulitan. Tanpa disadari, pola pikir ini membentuk energinya, menarik lebih banyak pengalaman yang memperkuat ketakutannya. Sebaliknya, orang yang percaya pada kelimpahan akan memancarkan ketenangan dan optimisme, dan sebagai hasilnya, dunia memberikan lebih banyak peluang yang sesuai dengan keyakinannya. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda mendapatkan apa yang Anda pancarkan. Ketika Anda menyadari bahwa realitas luar hanyalah refleksi dari realitas dalam, Anda mulai memahami bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri Anda sendiri. Emosi adalah sinyal yang menunjukkan di mana posisi energi Anda saat ini. Mereka adalah kompas yang membantu Anda menyadari apakah Anda sedang berada dalam frekuensi daya tarik yang tinggi atau rendah. Pikirkan skala vibrasi sebagai spektrum. Vibrasi tinggi adalah cinta, syukur, kebahagiaan, ketenangan, inspirasi. Vibrasi rendah adalah ketakutan, kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, putus asa. Jika Anda merasa ringan, bahagia, dan damai, itu tanda bahwa Anda sejajar dengan energi yang positif. Jika Anda merasa cemas dan terbebani,
itu berarti ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang menarik lebih banyak pengalaman serupa. Maka, setiap kali Anda merasa rendah, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang saya pikirkan sekarang? Apakah saya memberi perhatian pada kemungkinan buruk atau kemungkinan baik? Bagaimana saya bisa menggeser energi ini ke sesuatu yang lebih baik? Kesadaran atas emosi Anda adalah langkah pertama dalam mengubah daya tarik hidup Anda. Ketakutan adalah frekuensi rendah. Saat kita terlalu sering memikirkannya, kita mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kita tidak percaya pada kemungkinan yang lebih baik. Banyak orang ingin sukses, tetapi dalam batin, mereka penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika ini tidak berhasil? Bagaimana jika saya tidak cukup baik? Tanpa sadar, mereka mengaktifkan energi yang justru menarik pengalaman negatif yang mereka takuti. Ketika Anda meragukan diri sendiri, Anda sebenarnya memberitahu alam semesta bahwa Anda tidak yakin akan impian Anda. Dan alam semesta hanya bisa merespons apa yang Anda yakini. Jadi, bagaimana jika Anda membalik pertanyaannya? Bagaimana jika semuanya berjalan lebih baik dari yang saya bayangkan? Bagaimana jika saya berhasil dengan cara yang tidak pernah saya duga? Bagaimana jika saya lebih kuat dari yang saya kira? Perubahan kecil dalam pola pikir ini akan mulai menggeser frekuensi energi Anda. Untuk mengubah takdir Anda harus terlebih dahulu mengubah titik daya tarik Anda. Ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan latihan yang konsisten, energi Anda akan mulai berubah, dan begitu juga hidup Anda. Berikut adalah latihan sederhana yang dapat Anda lakukan setiap hari. 1. Latihan syukur pagi. Setiap pagi, sebelum bangun dari tempat tidur, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Rasakan perasaan syukur itu meresap ke dalam tubuh Anda. 2. Jurnal vibrasi positif. Tuliskan hal-hal baik yang terjadi setiap hari, sekecil apapun. Ini membantu Anda memfokuskan pikiran pada hal yang menyenangkan. 3. Meditasi atau pernapasan sadar. Luangkan 5 hingga 10 menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan dan hanya fokus pada napas Anda. Ini membantu Anda menyelaraskan energi dan memasuki keadaan tenang. 4. Gunakan afirmasi kuat. Ucapkan afirmasi seperti, saya percaya bahwa hidup berpihak pada saya. Saya menarik pengalaman luar biasa ke dalam hidup saya. Saya layak mendapatkan keajaiban yang indah. 5. Tersenyum dan bergerak. Gerakan tubuh yang dinamis dapat mengangkat energi Anda. Berjalan di alam, menari, atau sekadar tersenyum dapat membantu meningkatkan vibrasi Anda. Hidup tidak terjadi pada Anda, hidup merespons Anda. Anda bukan korban keadaan, tetapi pencipta realitas Anda sendiri. Saat Anda menyadari bahwa titik daya tarik Anda menentukan apa yang Anda alami, Anda mulai memahami bahwa perubahan dimulai dari dalam. Hari ini, pilihlah energi yang ingin Anda pancarkan. Pilihlah keyakinan yang ingin Anda pegang. Pilihlah untuk memancarkan cahaya. Dan lihatlah bagaimana dunia mulai berubah untuk mencerminkannya. Anda adalah pusat magnet dari kehidupan yang Anda ciptakan. Pastikan Anda menarik keajaiban, bukan ketakutan. Bab 6. Pola pikir dan kebiasaan getaran. Segala sesuatu dalam hidup Anda saat ini, kesehatan, hubungan, keuangan, kebahagiaan, adalah hasil dari pola pikir dan kebiasaan getaran yang telah Anda bentuk selama bertahun-tahun. Setiap kali Anda berpikir, merasa, atau bertindak dengan cara tertentu, Anda sedang mengukir pola yang semakin dalam di dalam diri Anda. Namun, pertanyaannya adalah, apakah pola itu membantu Anda atau justru menghambat Anda? Jika hidup Anda terasa stagnan, tidak sesuai harapan, atau penuh tantangan yang berulang, mungkin ada pola pikir dan kebiasaan getaran yang tanpa sadar Anda pertahankan. Kabar baiknya, Anda bisa mengubahnya. Sejak kecil, kita dibentuk oleh lingkungan, budaya, keluarga, dan pengalaman hidup. Tanpa sadar, kita menyerap keyakinan dan cara berpikir yang membentuk pola dasar kita. Contohnya, jika Anda tumbuh dengan keyakinan bahwa uang sulit didapat, Anda mungkin terus mengalami kesulitan keuangan.
Jika Anda pernah gagal dan diberitahu bahwa Anda tidak cukup pintar, Anda mungkin ragu untuk mencoba hal-hal baru. Jika Anda percaya bahwa hidup adalah perjuangan, Anda mungkin selalu merasa terbebani oleh tantangan. Pola pikir ini bekerja seperti program di dalam pikiran bawah sadar Anda. Setiap kali Anda mengalami sesuatu yang sejalan dengan pola itu, program tersebut semakin diperkuat. Namun, penting untuk diingat, Anda bukan pola pikir Anda lebih besar dari itu. Ketika Anda mulai menyadari pola yang telah terbentuk, Anda mendapatkan kekuatan untuk mengubahnya. Pola pikir yang terbentuk sejak lama seringkali menciptakan kebiasaan mental yang bekerja di latar belakang tanpa kita sadari. Berikut beberapa kebiasaan mental yang dapat menghambat pertumbuhan. 1. Berpikir dalam ketakutan. Selalu mengantisipasi hal buruk sebelum sesuatu terjadi. Takut mencoba hal baru karena takut gagal. 2. Meragukan diri sendiri. Menganggap diri tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak layak sukses. Sering membandingkan diri dengan orang lain dan merasa kurang. 3. Menunda kebahagiaan. Berpikir, saya akan bahagia kalau sudah sukses. Mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian di masa depan, bukan keadaan saat ini. 4. Fokus pada kekurangan. Selalu melihat apa yang kurang daripada mensyukuri apa yang sudah ada. Mengeluh lebih banyak daripada mengapresiasi. 5. Membiarkan dunia luar mengendalikan energi Anda. Merasa bahagia hanya jika keadaan luar mendukung. Mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau berita negatif. Kesadaran adalah langkah pertama untuk berubah. Saat Anda bisa mengidentifikasi kebiasaan mental ini, Anda bisa mulai menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih positif. Mengubah pola pikir bukan tentang berpikir positif secara paksa, tetapi tentang menggeser kebiasaan getaran yang telah tertanam lama. Ini bukan hanya soal berpikir berbeda, tetapi juga merasakan dan mengalami hidup dengan cara yang baru. Berikut beberapa cara untuk mulai menggeser kebiasaan getaran Anda. 1. Sadari dan ubah dialog batin Anda. Perhatikan kata-kata yang sering Anda ucapkan dalam hati. Jika Anda sering mengatakan, "Saya selalu gagal," ubah menjadi, "Saya sedang belajar dan berkembang." 2. Beralih dari ketakutan ke kepercayaan. Ketika Anda merasa takut, tanyakan, "Bagaimana jika semuanya berjalan lebih baik dari yang saya duga?" Fokus pada kemungkinan baik, bukan kemungkinan buruk. 3. Lakukan ritual harian untuk menaikkan getaran. Bangun pagi dengan rasa syukur. Dengarkan musik yang menyenangkan. Habiskan waktu di alam. Tertawa lebih sering. 4. Lepaskan drama dan energi negatif. Kurangi konsumsi berita negatif atau gosip yang tidak bermanfaat. Berhenti mengulang cerita lama yang menyakitkan. Pilih pergaulan yang mendukung pertumbuhan Anda. 5. Rasakan kebahagiaan sekarang. Alih-alih menunda kebahagiaan, tanyakan, apa satu hal kecil yang bisa saya nikmati sekarang? Nikmati napas Anda, secangkir teh hangat, atau momen kebersamaan dengan orang yang Anda cintai. Ketika Anda mulai menggeser fokus Anda ke hal-hal yang lebih positif, energi Anda akan berubah, dan begitu pula hidup Anda. Pikiran Anda seperti taman. Jika Anda terus membiarkan rumput liar berupa ketakutan dan keyakinan negatif tumbuh, maka taman itu akan penuh dengan energi yang menghambat Anda. Namun, jika Anda mulai menanam benih keyakinan positif dan merawatnya setiap hari, taman itu akan berubah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi Anda. Berikut adalah langkah-langkah untuk memprogram ulang pikiran Anda. 1. Gunakan afirmasi positif. Ucapkan afirmasi dengan perasaan, bukan hanya kata-kata. Contoh afirmasi yang bisa Anda gunakan. Saya layak menerima keberlimpahan dalam hidup saya. Saya percaya bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan saya. Saya adalah magnet untuk kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta. 2. Visualisasikan hidup ideal Anda. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membayangkan versi terbaik dari diri Anda. Rasakan emosi seolah-olah impian Anda sudah menjadi kenyataan. 3. Ganti pola lama dengan kebiasaan baru. Jika selama ini Anda sering khawatir,
Latih diri untuk segera beralih ke rasa syukur. Jika Anda sering menunda-nunda, buat kebiasaan kecil yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. 4. Latih kesadaran dan keheningan. Meditasi dan mindfulness membantu Anda mengamati pikiran tanpa larut dalam drama. Dengan berlatih hening, Anda dapat lebih mudah mengganti pikiran lama dengan yang lebih memberdayakan. 5. Bertindak sejalan dengan getaran baru Anda. Jangan hanya mengubah cara berpikir, ubahlah juga cara Anda bertindak. Jika Anda ingin sukses, mulai bertindak seperti orang sukses. Jika Anda ingin bahagia, mulailah menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh sukacita. Setiap hari, Anda memiliki pilihan, terus mengulang pola lama yang menghambat Anda, atau menciptakan pola baru yang lebih selaras dengan impian dan tujuan Anda. Tidak ada perubahan yang instan, tetapi setiap langkah kecil menuju pola pikir yang lebih positif akan membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Hari ini, buatlah keputusan. Saya memilih untuk berpikir, merasa, dan bergetar dalam frekuensi terbaik saya. Dengan pola pikir yang tepat, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda mengubah masa depan Anda. Bab 7. Menjalin hubungan dengan bagian abadi dari diri Anda. Di balik tubuh fisik, di balik pikiran yang terus mengembara, ada sesuatu yang lebih besar, bagian abadi dari diri Anda. Ini adalah esensi sejati Anda, jiwa yang tak terbatas, sumber kebijaksanaan, kedamaian, dan cinta yang tidak bergantung pada apapun di luar diri Anda. Namun, kebanyakan dari kita terputus dari bagian ini. Kita terjebak dalam kesibukan dunia, terombang-ambing oleh ekspektasi, ketakutan, dan suara ego yang terus berbicara. Akibatnya, kita lupa bahwa kita bukan hanya manusia yang sedang mencari pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman manusiawi. Saat Anda mulai membangun hubungan dengan bagian abadi dari diri Anda, hidup akan terasa lebih jernih, lebih ringan, lebih penuh makna. Anda akan menyadari bahwa ketenangan, kebahagiaan, dan cinta yang Anda cari selama ini tidak pernah benar-benar hilang. Mereka selalu ada di dalam diri Anda. Tubuh Anda adalah kendaraan bagi jiwa Anda. Ia memungkinkan Anda merasakan dunia, mencintai, belajar, dan bertumbuh. Tetapi Anda bukan hanya tubuh ini, Anda adalah kesadaran di dalamnya. Pikirkan tubuh Anda seperti sebuah gelas, dan jiwa Anda adalah air di dalamnya. Jika Anda hanya fokus pada bentuk gelasnya, seberapa indah, kuat, atau rapuhnya, tanpa memperhatikan airnya, Anda kehilangan esensi sejati dari kehidupan. Banyak orang hidup hanya untuk merawat gelas mereka. Mereka sibuk membangun citra diri, mengejar validasi, dan memenuhi standar eksternal. Tapi mereka lupa untuk mengisi air di dalamnya. Mereka lupa menghubungkan diri dengan jiwa mereka. Ketika Anda mulai merawat jiwa Anda seperti Anda merawat tubuh Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda merasa lebih damai, lebih seimbang, lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Anda mulai hidup dari tempat yang lebih dalam. Cinta diri sering disalahartikan sebagai sesuatu yang egois atau berlebihan. Tetapi cinta diri yang sejati bukanlah tentang membenarkan kebiasaan buruk atau memanjakan diri tanpa batas. Cinta diri adalah tentang mengenali nilai sejati Anda, menerima diri Anda sepenuhnya, dan memberikan perawatan yang pantas untuk tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Cinta diri sejati adalah ketika Anda bisa berkata, "Saya menerima diri saya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya layak mendapatkan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Saya memperlakukan diri saya dengan kebaikan, sama seperti saya memperlakukan orang yang saya cintai." Tapi bagaimana cara mencintai diri sendiri secara mendalam? Berikut caranya. 1. Berhenti menghakimi diri sendiri. Setiap kali Anda mendengar suara kritis di dalam kepala Anda, tanyakan, apakah saya akan berkata seperti ini pada sahabat saya? Jika jawabannya tidak, maka Anda tidak perlu berkata seperti itu kepada diri sendiri. 2. Belajar menghargai perjalanan Anda. Anda bukanlah kesalahan-kesalahan masa lalu Anda. Setiap pengalaman, baik atau buruk, telah membentuk Anda menjadi diri Anda saat ini. 3. Rawat diri Anda dengan lembut. Istirahatlah saat tubuh Anda lelah.
Pilih makanan yang memberi energi positif bagi tubuh Anda. Beri diri Anda waktu untuk hal-hal yang benar-benar membuat Anda bahagia. 4. Berbicara dengan diri sendiri dengan kasih sayang. Perhatikan kata-kata yang Anda gunakan kepada diri sendiri. Gantilah, saya tidak cukup baik, dengan saya sedang belajar dan bertumbuh. Gantilah, saya gagal, dengan saya mendapatkan pelajaran berharga. Cinta diri bukan tentang menjadi sempurna. Cinta diri adalah tentang menerima diri sendiri dalam ketidaksempurnaan dan tetap memilih untuk menghormati serta merawat diri Anda. Saat Anda mulai mencintai diri sendiri, sesuatu yang ajaib terjadi. Energi Anda berubah. Anda mulai menarik hal-hal yang lebih baik, lebih positif, lebih selaras dengan diri sejati Anda. Kenapa? Karena dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam. Apa yang Anda pancarkan, itulah yang akan Anda tarik. Jika Anda terus merasa tidak cukup baik, dunia akan terus menunjukkan alasan untuk merasa seperti itu. Jika Anda mulai menghargai diri sendiri, dunia akan mulai menghargai Anda juga. Jika Anda mulai mencintai diri sendiri, Anda akan mulai menarik hubungan, peluang, dan pengalaman yang lebih penuh cinta. Cinta diri juga memiliki kekuatan penyembuhan. Banyak rasa sakit yang kita alami, baik secara emosional maupun fisik, berakar pada penolakan terhadap diri sendiri. Ketika kita mulai menerima dan mencintai diri kita apa adanya, luka-luka lama mulai sembuh dengan sendirinya. Berikut adalah cara sederhana untuk menaikkan vibrasi cinta diri. 1. Latih rasa syukur. Tuliskan 3 hal yang Anda hargai tentang diri Anda setiap hari. Fokus pada hal-hal yang membuat Anda bangga akan diri sendiri. 2. Lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa hidup. Apa yang benar-benar membuat hati Anda berbunga-bunga? Musik, seni, menari, menulis, alam. Apapun yang membuat Anda merasa terhubung dengan jiwa Anda, lakukan lebih banyak. 3. Kelilingi diri dengan energi positif. Jaga batasan dengan orang-orang yang merendahkan atau menguras energi Anda. Pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan Anda. Cinta diri bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan seumur hidup. Setiap hari, Anda memiliki kesempatan untuk mencintai diri Anda lebih dalam lagi. Dalam perjalanan spiritual, banyak orang menganggap ego sebagai musuh yang harus dilawan. Tapi ego bukan musuh. Ego adalah bagian dari diri kita yang membutuhkan pemahaman dan keseimbangan. Ego seringkali berbicara dalam bentuk ketakutan. Apa kata orang nanti? Bagaimana kalau aku gagal? Aku harus membuktikan bahwa aku lebih baik. Sedangkan suara batin berbicara dalam bentuk kebijaksanaan. Lakukan ini karena ini sejalan dengan jiwamu. Jangan takut, kamu selalu didukung. Kamu sudah cukup apa adanya. Ego berorientasi pada dunia luar, sementara suara batin berorientasi pada dunia dalam. Keseimbangan antara keduanya bukan berarti mematikan ego, tetapi memastikan bahwa ego tidak menjadi pemimpin dalam hidup Anda. Berikut cara untuk menemukan keseimbangan ini. 1. Latih keheningan. Luangkan waktu untuk duduk dalam diam dan mendengarkan intuisi Anda. Jawaban yang Anda cari seringkali muncul dalam momen ketenangan. 2. Amati ego dengan kasih sayang. Jangan melawan ego dengan kebencian. Itu hanya akan memperkuatnya. Ketika ego berbicara, cukup sadari dan katakan, "Terima kasih atas peringatannya, tapi aku memilih mendengarkan suara batinku." 3. Hidup dari tempat kesadaran yang lebih dalam. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar aku atau hanya ego yang berbicara? Pilih tindakan yang sejalan dengan kebenaran dan kedamaian dalam diri Anda. Ketika Anda mulai hidup lebih selaras dengan jiwa Anda, dunia luar tidak lagi mengendalikan kebahagiaan Anda. Anda menemukan ketenangan dalam diri sendiri. Anda menjadi lebih ringan, lebih bebas, lebih otentik. Dan disitulah letak keajaiban sejati ketika Anda kembali ke rumah dalam diri Anda sendiri. Bab 8. Memilih realitas yang Anda inginkan. Bayangkan hidup ini seperti hamparan gelombang tak terbatas yang mengalir di sekitar Anda. Setiap kemungkinan, setiap peluang, setiap versi masa depan yang bisa Anda jalani sudah ada, hanya menunggu untuk dipilih. Tetapi, seperti stasiun radio, Anda hanya bisa mendengar siaran yang sesuai dengan frekuensi yang Anda selaraskan. Pertanyaannya adalah,
Apakah Anda dengan sadar memilih realitas yang Anda inginkan? Ataukah Anda terjebak dalam frekuensi yang ditentukan oleh kebiasaan, lingkungan, dan ketakutan lama? Hidup tidak terjadi secara kebetulan. Anda tidak hanya mengalami realitas, Anda menciptakannya. Pilihan emosi, fokus, dan keyakinan Anda adalah tiket menuju realitas yang akan Anda jalani. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana cara memilih realitas yang paling selaras dengan keinginan terdalam Anda. Emosi bukan sekadar respons terhadap dunia luar. Emosi adalah undangan, pintu gerbang menuju realitas yang berbeda. Setiap kali Anda merasakan emosi, Anda sedang selaras dengan frekuensi tertentu. Ketika Anda merasakan syukur dan cinta, Anda sedang memasuki realitas di mana lebih banyak hal yang bisa disyukuri akan datang kepada Anda. Ketika Anda merasa takut dan cemas, Anda sedang menarik pengalaman yang memperkuat ketakutan tersebut. Perhatikan bagaimana hidup Anda terasa di hari-hari ketika Anda bangun dengan semangat, penuh keyakinan. Segalanya terasa lebih lancar, lebih mudah, seolah dunia mendukung setiap langkah Anda. Sebaliknya, di hari-hari ketika Anda terjebak dalam kemarahan atau kecemasan, segalanya terasa lebih sulit, seolah dunia melawan Anda. Bukan dunia yang berubah, Anda yang berubah. Setiap emosi mengarahkan Anda ke realitas yang berbeda. Setiap pilihan vibrasi membawa Anda ke jalur kehidupan yang berbeda. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mulailah dengan mengubah emosi yang Anda pilih untuk hadir dalam diri Anda. Bayangkan bahwa setiap pagi, Anda diberikan beberapa cakram vibrasi untuk dipilih. Cakram ini menentukan frekuensi utama yang akan mendominasi hari Anda. Ada cakram ketakutan, yang jika Anda pilih, akan membawa Anda ke realitas yang penuh dengan kekhawatiran dan rintangan. Ada cakram kebahagiaan, yang akan membuka jalan menuju pengalaman yang lebih ringan dan penuh keajaiban. Ada cakram cinta, yang menarik hubungan yang lebih harmonis dan pengalaman yang lebih bermakna. Ada cakram keberlimpahan, yang mengundang peluang dan kemudahan finansial. Masalahnya adalah, kebanyakan orang tidak memilih cakram mereka dengan sadar. Mereka bangun dan secara otomatis mengambil cakram yang sama seperti hari sebelumnya. Cakram kecemasan, keraguan, atau kelelahan. Tetapi Anda tidak harus terus-menerus memilih cakram yang sama. Anda bisa mengubah frekuensi kapan saja. Berikut cara memilih cakram vibrasi yang lebih tinggi. 1. Sadari cakram yang Anda pegang saat ini. Apa emosi dominan Anda saat ini? Jika emosi itu bukan yang Anda inginkan, putuskan untuk melepaskannya. 2. Gunakan gerakan fisik untuk menggeser energi. Jika Anda merasa terjebak dalam energi rendah, berdirilah, rentangkan tangan, tarik napas dalam, dan katakan, "Saya memilih vibrasi yang lebih tinggi sekarang." Bergeraklah, jalan kaki, menari, berolahraga. Apapun yang mengubah keadaan fisik Anda. 3. Beri diri Anda waktu untuk riset. Jika Anda merasa energi Anda mulai turun, jangan paksakan diri untuk bertahan di sana. Berhenti sejenak, tarik napas, dan pilih ulang vibrasi Anda. Banyak orang menghabiskan hidup mereka dalam keadaan mengejar. Mereka menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, cinta, atau keberlimpahan. Tetapi semakin keras mereka mengejar, semakin jauh rasanya hal-hal itu dari mereka. Kenapa? Karena ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda mengakui bahwa Anda tidak memilikinya. Anda memperkuat realitas bahwa apa yang Anda inginkan masih berada di luar jangkauan Anda. Perbedaannya terletak pada menjadi sesuatu. Jangan hanya menginginkan keberlimpahan, jadilah pribadi yang berlimpah. Jangan hanya menginginkan cinta, jadilah cinta itu sendiri. Jangan hanya menginginkan kedamaian, jadilah kedamaian. Ketika Anda berubah dari menginginkan menjadi, Anda mulai menyelaraskan diri dengan realitas di mana hal yang Anda inginkan sudah menjadi bagian dari hidup Anda. Anda mulai menariknya tanpa perlu berusaha keras. Mengubah frekuensi tidak membutuhkan ritual yang rumit. Berikut beberapa teknik sederhana yang bisa Anda gunakan kapan saja. 1. Latihan "Aku sudah ada di sana". Tutup mata dan bayangkan versi diri Anda yang sudah mencapai semua yang Anda inginkan. Rasakan bagaimana versi diri Anda ini berpikir, merasa,
dan bertindak. Setiap hari, lakukan satu hal kecil yang sesuai dengan versi diri ini. 2. Pernapasan kesadaran. Jika Anda merasa terseret dalam vibrasi rendah, hentikan apapun yang Anda lakukan dan tarik napas dalam-dalam. Saat menghembuskan napas, bayangkan semua energi yang tidak selaras dengan diri Anda mengalir keluar. 3. Pilih kata-kata dengan bijak. Ucapan Anda mencerminkan frekuensi Anda. Gantilah, "Aku lelah dan stres," dengan "Aku sedang belajar menjaga keseimbangan." Gantilah, "Aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil," dengan "Aku sedang berkembang setiap hari." 4. Tulis realitas yang Anda inginkan. Setiap pagi, tuliskan kalimat seperti, "Hari ini aku memilih vibrasi kebahagiaan dan keajaiban. Aku selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Keberlimpahan datang kepadaku dengan cara yang mudah dan tak terduga." Hidup tidak terjadi begitu saja pada Anda yang menciptakannya, setiap hari, setiap momen, melalui pilihan vibrasi Anda. Jika Anda ingin menjalani realitas yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan keberlimpahan, maka jadilah frekuensi dari hal-hal itu. Jangan tunggu dunia luar berubah, mulailah dari dalam. Saat Anda mengubah energi Anda, realitas di sekitar Anda akan mulai menyesuaikan diri. Jadi, cakram apa yang akan Anda pilih hari ini? Bab 9. Menggeser fokus dari kekurangan ke kelimpahan. Bayangkan Anda berdiri di tengah taman luas yang dipenuhi dengan berbagai jenis bunga. Sebagian bunga bermekaran dengan indah, sementara yang lain layu. Anda memegang kaca pembesar, dan pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan memperbesar keindahan bunga yang sedang mekar, ataukah Anda akan terus-menerus fokus pada bunga yang layu? Pilihan yang Anda buat menentukan bagaimana Anda mengalami taman itu. Apakah sebagai tempat yang indah dan penuh kehidupan, atau sebagai tempat yang suram dan penuh kehilangan? Begitu pula dengan hidup, apa yang Anda fokuskan akan berkembang. Jika Anda terus memperhatikan kekurangan, Anda akan menemukan lebih banyak bukti tentang betapa terbatasnya kehidupan. Tetapi jika Anda mulai mencari keberlimpahan, betapapun kecilnya, Anda akan melihatnya semakin tumbuh di sekitar Anda. Bab ini adalah tentang menggeser fokus dari kekurangan ke kelimpahan, bukan dengan berpura-pura bahwa kesulitan tidak ada, tetapi dengan menyesuaikan perspektif dan energi Anda sehingga keberlimpahan menjadi realitas yang dominan dalam hidup Anda. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka secara tidak sengaja menarik kekurangan ke dalam hidup mereka. Mereka mengira bahwa mereka hanya mengamati realitas, tetapi kenyataannya, mereka menciptakan realitas melalui fokus mereka. Misalnya, ketika Anda terus-menerus berpikir, "Saya tidak punya cukup uang," Anda tidak hanya menyatakan fakta, Anda sedang memperkuat getaran kekurangan dalam diri Anda, yang membuat realitas itu terus berulang. Ketika Anda berkata, "Saya selalu mengalami hubungan yang sulit," Anda sedang mengafirmasi pola yang membuat Anda terus menarik pengalaman serupa. Ketika Anda merasa iri melihat kesuksesan orang lain, secara tidak sadar Anda mengonfirmasi kepada alam semesta bahwa Anda merasa tidak cukup, dan itu menjadi pengalaman yang semakin sering Anda alami. Pikiran Anda bukan sekadar refleksi dari realitas. Pikiran Anda adalah pemancar energi yang menciptakan realitas. Jika Anda ingin mengalami kelimpahan, Anda harus mulai memancarkan energi kelimpahan sebelum bukti fisiknya muncul. Anda harus merasa cukup sebelum dunia luar bisa mencerminkan kecukupan itu. Semua hal di alam semesta adalah energi, termasuk uang, kesehatan, kebahagiaan, dan cinta. Dan energi mengikuti arah perhatian Anda. Ketika Anda berfokus pada apa yang kurang dalam hidup Anda mengaktifkan frekuensi kekurangan. Sebaliknya, ketika Anda berfokus pada apa yang Anda miliki, Anda mengaktifkan frekuensi kelimpahan. Misalnya, perhatikan dua pola pikir berikut. 1. Fokus pada kekurangan. Saya tidak punya cukup uang. Saya belum mencapai impian saya. Saya selalu gagal dalam hubungan. 2. Fokus pada kelimpahan. Saya bersyukur atas uang yang sudah saya miliki, sekecil apapun itu. Saya dalam perjalanan menuju impian saya, dan setiap hari saya semakin dekat. Saya sedang belajar dan tumbuh dalam hubungan saya, dan saya semakin siap untuk cinta yang lebih sehat. Perbedaannya mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Apa yang Anda hargai akan bertambah.
apa yang Anda keluhkan akan menjauh. Berikut beberapa latihan sederhana, namun ampuh untuk mulai menggeser fokus Anda dari kekurangan ke kelimpahan. 1. Latihan, temukan keberlimpahan di sekitar Anda. Setiap pagi, sebelum bangun dari tempat tidur, sebutkan 3 hal yang sudah Anda miliki dan Anda syukuri. Misalnya, saya bersyukur karena saya memiliki tempat tidur yang nyaman. Saya bersyukur karena saya masih bisa bernapas dengan bebas. Saya bersyukur karena saya memiliki akses ke air bersih. Tidak peduli sekecil apapun, keberlimpahan sudah ada jika Anda mau mencarinya. 2. Latihan jurnal kelimpahan. Setiap malam, tuliskan setidaknya 5 hal yang menunjukkan keberlimpahan dalam hidup Anda hari itu. Contoh, hari ini saya mendapat kesempatan berbicara dengan seseorang yang menginspirasi saya. Saya menemukan uang di saku celana yang lupa saya simpan. Saya menikmati makanan enak tanpa harus memasaknya sendiri. Dengan cara ini, Anda melatih otak untuk melihat kelimpahan sebagai sesuatu yang alami dalam hidup Anda. 3. Latihan. Bersyukur sebelum terjadi. Tulis daftar hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup, tetapi tulislah dalam bentuk seolah-olah sudah terjadi. Contoh, saya sangat bersyukur karena sekarang saya memiliki kebebasan finansial dan hidup dalam kedamaian. Dengan melakukan ini, Anda mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda sudah dalam frekuensi kelimpahan, sehingga keberlimpahan bisa datang lebih cepat kepada Anda. Jika Anda hanya bisa menerapkan satu kebiasaan dari bab ini, jadikanlah rasa syukur sebagai kebiasaan utama Anda. Mengapa? Karena rasa syukur adalah frekuensi tertinggi dari kelimpahan. Ketika Anda bersyukur atas sesuatu, Anda menegaskan kepada alam semesta bahwa Anda sudah memiliki cukup, dan sebagai akibatnya, Anda akan menerima lebih banyak lagi. Bayangkan jika seseorang memberi Anda hadiah, dan Anda menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia, penuh terima kasih, dan menghargai hadiah itu dengan sepenuh hati. Orang yang memberi hadiah pasti akan merasa senang, dan mungkin akan memberikan lebih banyak hadiah di masa depan. Sebaliknya, jika Anda menerima hadiah dengan sikap acuh tak acuh, orang itu mungkin tidak akan ingin memberi Anda apapun lagi. Hukum yang sama berlaku di alam semesta. Ketika Anda menghargai apa yang sudah Anda miliki, alam semesta akan mengirimkan lebih banyak lagi. Setiap hari, temukan sesuatu yang bisa Anda syukuri, sekecil apapun. Dengan melakukan ini, Anda sedang membuka gerbang kelimpahan yang lebih besar. Kelimpahan bukan tentang seberapa banyak yang Anda miliki di luar sana, tetapi tentang seberapa banyak yang Anda rasakan di dalam diri Anda. Jika Anda ingin mengalami kehidupan yang lebih kaya, lebih penuh, dan lebih bermakna, mulailah dengan mengubah fokus Anda. Jangan tanyakan apa yang kurang, tanyakan apa yang sudah ada. Jangan lihat hidup Anda dari kacamata kekurangan, tetapi dari kacamata kelimpahan. Karena pada akhirnya, kelimpahan bukan sesuatu yang harus Anda kejar. Itu adalah sesuatu yang harus Anda izinkan masuk, dan Anda bisa mulai mengizinkannya sekarang juga. Bab 10. Ketika Anda selaras, hidup menjadi keajaiban. Bayangkan Anda adalah sebuah alat musik. Saat senar Anda tidak selaras, nada yang dihasilkan sumbang, kacau, dan tidak enak didengar. Namun, ketika senar itu disejajarkan dengan sempurna, tiba-tiba muncul harmoni yang indah, melodi yang mengalir tanpa usaha, dan musik yang menyentuh jiwa. Begitulah cara hidup bekerja. Ketika Anda tidak selaras dengan esensi terdalam Anda, hidup terasa berat, penuh hambatan, dan seperti sebuah perjuangan. Namun, ketika Anda berada dalam keselarasan, semuanya mengalir dengan mudah, seolah-olah keajaiban adalah hal yang biasa. Keselarasan bukan tentang mengendalikan setiap aspek kehidupan, tetapi tentang menyesuaikan energi Anda sehingga Anda menjadi magnet bagi pengalaman yang penuh kedamaian, kegembiraan, dan keajaiban. Bab ini akan membawa Anda pada pemahaman bahwa hidup bukan tentang sekadar mencapai sesuatu, tetapi tentang bagaimana Anda merasa dalam setiap langkah perjalanan itu. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering diajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian. Aku akan bahagia jika aku punya lebih banyak uang. Aku akan merasa damai jika aku mendapatkan pekerjaan impian. Aku akan merasa cukup jika aku memiliki hubungan yang sempurna. Namun, berapa kali kita melihat orang-orang yang memiliki segalanya tetapi masih merasa kosong?
Ini karena kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar, tetapi dari dalam. Pencapaian bisa memberikan kepuasan sesaat, tetapi jika Anda tidak berada dalam keselarasan dengan diri sejati Anda, semua itu akan terasa hampa. Sebaliknya, jika Anda fokus pada perasaan terlebih dahulu, maka pencapaian akan datang secara alami sebagai efek samping dari keseimbangan batin yang sudah Anda miliki. Ketika Anda bahagia, kehidupan akan memberi Anda lebih banyak alasan untuk bahagia. Ketika Anda bersyukur, kehidupan akan memberi Anda lebih banyak hal untuk disyukuri. Jadi sebelum Anda bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk mencapai impianku? Tanyakan dulu, bagaimana aku ingin merasa? Karena perasaan yang Anda pilih sekarang akan menentukan realitas yang Anda ciptakan di masa depan. Keajaiban bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Keajaiban adalah hasil dari keselarasan batin Anda. Pernahkah Anda mengalami momen di mana segala sesuatu terasa berjalan dengan sempurna? Anda tiba di suatu tempat tepat pada waktunya, meskipun awalnya Anda merasa akan terlambat. Anda memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang itu menghubungi Anda. Anda sedang mencari solusi atas suatu masalah, lalu jawabannya datang begitu saja, tanpa Anda harus memikirkannya terlalu keras. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa ketika Anda berada dalam keselarasan dengan energi tertinggi, energi cinta, kebahagiaan, dan kepercayaan, hidup akan mendukung Anda dengan cara yang ajaib. Keselarasan terjadi ketika Anda berhenti berjuang melawan arus kehidupan dan mulai mempercayai alirannya. Anda tidak perlu tahu bagaimana setiap detailnya akan terwujud. Anda hanya perlu merasakan kegembiraan, kedamaian, dan keyakinan bahwa segalanya sudah bekerja dengan sempurna di balik layar. Ketika Anda berada dalam vibrasi tertinggi Anda, semesta akan mengatur segala sesuatunya untuk mendukung Anda, bukan karena Anda berusaha keras, tetapi karena Anda membiarkan diri Anda terbuka untuk menerimanya. Abraham Hicks, seorang guru spiritual terkenal, mengungkapkan bahwa dibutuhkan hanya 17 detik bagi sebuah pikiran untuk mulai menarik pikiran lain yang serupa. Bayangkan, ini seperti menyalakan korek api. Pada detik pertama, nyalanya kecil, tetapi jika Anda terus memegangnya, api akan semakin membesar. Begitu juga dengan pikiran dan perasaan Anda. Jika Anda bisa menjaga perasaan positif selama 17 detik, Anda mulai membangun momentum energi yang menarik lebih banyak pengalaman serupa. Bagaimana cara memanfaatkannya? 1. Ambil waktu sejenak untuk memilih perasaan yang ingin Anda alami. Misalnya, kebahagiaan, kedamaian, atau rasa syukur. 2. Tutup mata dan fokus pada perasaan itu selama 17 detik. Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda sudah mengalami hal-hal yang Anda inginkan. 3. Perhatikan bagaimana pikiran Anda mulai mengarahkan Anda pada lebih banyak hal yang selaras dengan perasaan tersebut. Jika Anda bisa mempertahankan perasaan positif selama 68 detik atau 4 kali 17 detik, energi itu akan menjadi begitu kuat sehingga realitas Anda mulai menyesuaikan diri dengannya. Cobalah latihan ini setiap hari, dan Anda akan melihat betapa hidup mulai berubah tanpa perlu usaha yang keras. Keselarasan bukanlah sesuatu yang Anda lakukan sekali-kali, ini adalah sesuatu yang Anda hidupi setiap saat. Seringkali, orang hanya berusaha mencari keselarasan ketika mereka menghadapi masalah. Namun, jika Anda menjadikannya sebagai kebiasaan, Anda tidak hanya akan menarik solusi ketika ada masalah, tetapi Anda juga akan mencegah banyak masalah sebelum mereka muncul. Berikut adalah beberapa cara untuk menjadikan keselarasan sebagai gaya hidup. 1. Mulai hari Anda dengan niat positif. Saat bangun tidur, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku ingin merasa hari ini? Dengan menyiapkan vibrasi Anda sejak pagi, Anda akan lebih mudah menarik pengalaman yang selaras dengan perasaan itu. 2. Hindari energi yang tidak selaras dengan Anda. Perhatikan lingkungan, media sosial, atau orang-orang yang menguras energi Anda. Jika sesuatu membuat Anda merasa berat atau negatif, izinkan diri Anda untuk melepaskannya. 3. Luangkan waktu untuk terhubung dengan diri sendiri. Entah melalui meditasi, journaling, atau sekadar duduk dalam keheningan, pastikan Anda memiliki waktu untuk merasakan energi batin Anda. Ketika Anda terkoneksi dengan diri sejati Anda akan lebih mudah berada dalam keseimbangan.
4. Berlatih. Reset energi saat menghadapi tantangan. Jika Anda mulai merasa stres atau frustrasi, ambil napas dalam dan ingatkan diri Anda, "Aku memiliki kekuatan untuk mengubah perasaan ini." Bahkan hanya dengan satu napas dalam-dalam dan perubahan fokus, Anda bisa kembali pada keselarasan. Hidup tidak harus menjadi perjuangan tanpa akhir. Anda tidak perlu berusaha keras untuk menciptakan keajaiban. Keajaiban akan datang dengan sendirinya ketika Anda berada dalam keselarasan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah fokus pada perasaan yang ingin Anda alami. Menyesuaikan vibrasi Anda dengan energi cinta, kedamaian, dan syukur. Membangun momentum positif melalui latihan sederhana seperti teknik 17 detik. Menjadikan keselarasan sebagai kebiasaan, bukan hanya sebagai solusi saat ada masalah. Ketika Anda melakukan ini, hidup tidak hanya akan terasa lebih ringan, tetapi juga akan terasa magis. Bukan karena dunia di luar Anda berubah, tetapi karena Anda telah mengizinkan diri Anda untuk hidup dalam harmoni dengan aliran kehidupan yang sebenarnya. Kesimpulan, bayangkan sejenak jika hidup ini seperti sungai yang mengalir. Ketika Anda melawan arusnya, semuanya terasa berat, Anda kelelahan, terseret, dan terjebak dalam perjuangan yang tak berkesudahan. Tetapi saat Anda melepaskan perlawanan dan mempercayai alirannya, sungai itu membawa Anda ke tempat-tempat yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Hidup bekerja dengan cara yang sama. Anda tidak harus mengendalikan setiap gelombang, cukup sejajarkan diri Anda dengan alirannya. Ketika Anda hidup dalam keselarasan dengan vibrasi tertinggi Anda, kepercayaan, kegembiraan, dan syukur, hidup menjadi tarian yang indah, bukan sekadar perjalanan yang harus ditaklukkan. Keajaiban bukanlah sesuatu yang jauh atau langka. Keajaiban terjadi ketika Anda terbuka untuk menerimanya. Saat Anda memilih untuk melihat dunia dengan mata yang penuh rasa syukur, saat Anda memilih untuk mengutamakan perasaan di atas pencapaian, saat Anda memilih untuk percaya bahwa semesta selalu berpihak kepada Anda, itulah saat keajaiban menjadi bagian alami dari hidup Anda. Jadi, biarkan diri Anda mengalir. Lepaskan beban yang tidak perlu. Percayalah bahwa segala sesuatu sudah bekerja dengan sempurna. Dan saat Anda benar-benar hidup dalam keselarasan, Anda akan menyadari bahwa hidup bukan hanya sesuatu yang Anda jalani, tetapi sesuatu yang Anda rayakan dengan penuh keajaiban.